Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung lihat ke pertanyaannya, yaitu pertanyaan pertama. Bagaimana film Elysium menggambarkan perbedaan sosial yang sangat besar di antara penduduk bumi dan Elysium? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Film Elysium disutradarai oleh Neil Blomkamp pada 2013, menggambarkan perbedaan sosial yang sangat besar antara penduduk bumi dan Elysium dengan cara yang sangat kontras dan simbolis. Kondisi lingkungan dan hidup. Bumi digambarkan sebagai tempat yang kumuh, penuh polusi, penyakit, dan kekacauan sosial. Penduduknya miskin, berjuang untuk bertahan hidup, dan tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dan fasilitas dasar. Sedangkan di Elysiumnya malah sebaliknya. Elysium adalah stasiun luar angkasa mewah yang bersih, hijau, dan tentram rapi. Penduduknya hidup dalam kemewahan, dengan teknologi canggih seperti medbay, yang bisa menyembuhkan penyakit apapun secara instan. Baik, pertanyaan selanjutnya itu, apa pesan yang ingin disampaikan film Elysium tentang ketimpaan sosial dan ketidakadilan di bumi itu? Film Elysium menyampaikan pesan kuat tentang ketimpangan sosial dan ketidakadilan, terutama melalui perbedaan mencolok antara kehidupan di bumi dan di stasiun luar angkasa Elysium. Berikut ketimpangan ekonomi dan sosial. Film menggambarkan dunia di mana kekayaan dan sumber daya hanya dimiliki segelintir orang, sementara mayoritas manusia hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Sedangkan di Elysium menjadi simbol dari elit global. Bumi menggambarkan realitas masyarakat miskin yang terpinggirkan. Layanan kesehatan, tempat tinggal, dan layak dan keamanannya tersedia di warga Elysium, mencerminkan ketidakadilan dalam akses terhadap hak dasar manusia. Melalui perjuangan tokoh utama Max, film menunjukkan bahwa perubahan hanya mungkin terjadi jika ada pengorbanan dan keberanian untuk melawan sistem yang tidak adil. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana film Elysium menangani isu-isu seperti imigrasi dan akses ke perawatan kesehatan? Penduduk bumi mencoba masuk ke Elysium secara ilegal untuk mendapatkan perawatan kesehatan atau kehidupan yang lebih baik. Elysium merespon dengan keras, menggunakan militer dan teknologi untuk menolak imigran, memperlihatkan kebijakan eksklusif dan ksenofobia. Para imigran digambarkan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai korban sistem yang menolak berbagai kemakmuran. Baik, pertanyaan terakhir yaitu, apakah film Elysium mengajarkan tentang imigrasi? Benar, Elysium sebagai alegori imigrasi. Imigran dari bumi dalam film ini mewakili mereka yang terpinggirkan dan putus asa, yang berusaha memasuki Elysium demi kehidupan yang lebih baik, khususnya akses terhadap layanan kesehatan dan keamanan. Namun, Elysium hanya memberikan hak dan layanan kepada warganya, dan siapapun yang mencoba masuk tanpa izin dianggap ancaman dan ditolak secara brutal. Bahkan dengan kekerasan militer, ini sangat mencerminkan kebijakan keras terhadap imigran gelap di dunia nyata. Imigran tidak berdokumen di dunia nyata, seringkali hidup dalam bayang-bayangan hukum, bekerja di sektor informal, dan tidak memiliki akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum yang layak. Kesimpulannya, Elysium memang tentang imigrasi, tidak secara eksplisit, tapi sebagai metafora yang kuat untuk menyoroti bagaimana dunia memperlakukan orang-orang yang paling rentan. Film ini mengajak penonton untuk merenungkan kembali nilai kemanusiaan dan hak universal, terutama dalam konteks globalisasi, imigrasi, dan akses terhadap kehidupan yang layak. Film ini membahas tentang perjalanan batu bara yang panjang hingga menjadi sumber cahaya yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Seksi killer menunjukkan betapa berpuasanya orang beruang dan ketidakmampuan orang biasa untuk melawan. Di balik berkembangnya para industri tambang, ternyata ditunggangi oleh pejabat tinggi negara. Perusahaan tambang memiliki izin dan lolos uji analisis mengenai dampak lingkungan. Namun pada kenyataannya, pembuangan limbah masih saja tidak sesuai prosedur. Hal ini membuktikan bahwa perizinan hanya dipakai sebagai pemasukan tanpa aturan. Bukti tersebut merupakan contoh dari melemahnya hukum di Indonesia bagi orang berpenghasilan. Tidak hanya krisis lingkungan, mereka juga dihadapkan beberapa banyak masalah yang berhubungan dengan nyawa. Salah satunya adalah kubang bekas tambang yang menjadi kubangan besar yang telah menelan banyak nyawa. Pemerintah terkesan bodo amat terhadap adanya korban jiwa dan segala kerusakan alam yang terjadi akibat adanya aktivitas tambang. Masyarakat bukan hanya diam saja. Keringat yang bercucuran demi menuntut keadilan justru menghantarkan mereka ke dalam jeruji besi dengan tuduhan mengganggu kelancaran proyek pertambangan. Kapal-kapal atau tongkang batu bara yang melintas menghancurkan ekologi laut setempat. Akibat dari pencemaran laut tersebut, nelayan tidak bisa lagi menangkap ikan dan pada akhirnya mereka harus kehilangan sumber. Film ini menunjukkan bagaimana pembangunan PLTU merusak kualitas hidup masyarakat setempat dengan merusak lingkungan alam. Pada proses pembangkitan listrik dengan mengeruk tambang dan sawah milik warga yang rumahnya dihancurkan untuk PLTU.
PLTU menyebabkan air bersih menghilang, pencemaran udara, bahkan mengubah tempat yang dulunya sering dimainkan anak-anak ini menjadi berbahaya. Asap yang berasal dari PLTU mengandung senyawa berbahaya seperti merkuri dan senyawa lainnya yang disebut PM2,5. Partikel ini bertahan di udara dalam jangka panjang dan bisa terbang ratusan kilometer. Jika manusia terpapar merkuri atau PM2,5 terus-menerus akan timbul asma, infeksi saluran pernapasan dan kanker paru-paru, bahkan kerusakan otak, ginjal, dan jantung. Kesimpulannya, film Sexy Killer merupakan pengingat bagi kita akan keberadaan sumber daya alam yang kita eksploitasi. Melalui film ini, kita disadarkan akan penggunaan listrik. Keberadaan aktivitas penambangan batu bara tidak terlepas dari kebutuhan pasokan listrik masyarakat Indonesia yang meningkat setiap tahunnya. Kebutuhan listrik di Indonesia 50% lebih dipenuhi dari PLTU. PLTU menggunakan batu bara sebagai sumber tenaga pembangkit. Batu bara dibakar dan uapnya dipakai untuk menghasilkan energi listrik. Jadi, kita bisa memulai dari diri kita sendiri untuk memperhatikan penggunaan energi listrik dengan melakukan penghematan listrik dengan cara memakai listrik untuk hal-hal seperlunya saja.